ini Kak Novi yang MC, ditemenin ada Kak Riana. Halo Kak Novi. Ada Kak Ika. Halo Kak Novi. Semua harus semangat ya. Kita mau memuji nama Tuhan, kita mau bergerak untuk Tuhan. Tapi sebelum beribadah, Kak Novi mau ajak adik-adik buat saat teduh. Adik-adik boleh berdoa dalam hati. Kita mau minta sama Tuhan supaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita, supaya kita beribadah mau dengan baik, mendengarkan firman Tuhan juga nanti dengan baik, dan kita mau memuji Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan selalu. Oke adik-adik, boleh berdoa ya, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terus kita bergerak, papa mama liatin adik-adik ya, adik-adiknya harus bergerak. Kita mau bernyanyi kudaki daki daki daki. Oke, siap semua? Kariana dan Kak Ika siap? Siap. Kita mau bernyanyi musik Bang Suryadi. Kalau nggak bergerak, lagu selanjutnya harus bergerak ya. Oke, Kak Novi mau nanya lagi nih. Siapa ya sahabat kita yang sejati yang gak pernah ninggalin kita? Kakak tahu, Kak Ika? Siapa ya? Kak Diana tahu nggak? Tahu dong. Siapa ya Kak? Tuhan Yesus. Iya, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sahabat sejati kita, dia gak pernah ninggalin kita. Kita mau nyanyi Yesus sahabatku. Siap ya adik-adik, harus bergerak. Oke, musik Bang Suryadi.
Kristus dan nama Rohul Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Jagalah pikiran kami, tak sesat dijerat penarik duniawi, tapi bimbing menikmati firman-Mu, hukum-Mu makin dihayati. Anak-anak sekolah minggu, ikuti perkataan saya. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Siapa tadi yang masih diem? Ada nggak mama-mama di rumah yang adik-adiknya masih diem aja, nggak bergerak? Ada nggak? Enggak ya. Kalau Mi mau semua harus bergerak. Kalau Mi masih mau adik-adik tetap berdiri, kita mau nyanyi lagi dan harus bergerak. Lagu Mendidih di Hati. Oke? Siap semua, musik Bang Suryadi. Dengarkanlah hukum Tuhan, yaitu titah pertama sampai dengan titah ke-10. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Titah keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi pada hari ke-7 ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah keenam, jangan engkau membunuh. Titah ketujuh, jangan engkau berzina. Titah kedelapan, jangan engkau mencuri. Titah ke-9, jangan mengucap saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Titah ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Apakah ketentuan Allah akan titah itu? Demikianlah, Akulah Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi Aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang
yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Mari kita bersama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan. Ikuti perkataan saya. Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik, gimana tadi? Udah bergerak ya? Kak Ika sama Kak Dina tadi udah bergerak ya? Udah panas ya, udah harus bergerak biar sehat badannya. Oke, selanjutnya kita mau nyanyi dari Kidung Jemaat. Disiapin ya adik-adik Kidung Jemaatnya. Kita buka dari nomor 353. Udah dibuka adik-adik? Dengan judul Sungguh Lembut Tuhan Yesus Memanggil. Kita mau nyanyi bersama-sama ya. Musik Bang Suryadi. Ikuti perkataan saya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Kita mau baca ayat bulanan kita pada hari ini. Kita mau siapin Alkitab kita. Sebelumnya kita mau nyanyi. Baca kitab suci, doa tiap hari. Siap ya adik-adik? Musik Bang Suryadi. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tunggu. Firman Tuhan untuk kita hari ini yaitu yang tertulis di dalam Lukas 14 ayat 13. Lukas 14 ayat 13. Mari kita bersama-sama membacanya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Nah, tadi kita telah membaca ayat bulanan kita. Sekarang kami mau ajak adik-adik lagi untuk bernyanyi. Kita mau bernyanyi, dengar dia panggil nama saya. Karena kami pengen adik-adik di rumah menjadi anak-anak yang mau dengar-dengaran apa? Firman Tuhan. Kita mau nyanyi bersama ya. Musik Bang.
kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana Ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Oke adik-adik, hari ini Kak Naomi mau ngasih pengumuman nih buat adik-adik. Coba Kak Naomi mau tanya buat adik-adik yang ada di rumah yang berulang tahun dari tanggal 21 September sampai hari ini tanggal 27. Kak Naomi mau ajak adik-adik yang berulang tahun untuk bangkit berdiri di rumah. Ada Kak Naomi, ada Kak Yana dan Kak Ika mau ngucapin buat adik-adik, mau nyanyi bersama buat mengucapkan selamat ulang tahun. Oke, kita mau bernyanyi musik Bang Suryadi. Sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan diceritakan oleh kakak-kakak sekolah minggu. Adik-adik harus menunggu ya, nanti didengarin firman Tuhannya. Oke? Disiapin juga Alkitab sama alat tulisnya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau bernyanyi Yesus sayang padaku. Musik Bang Suryadi. Lipat tangan, tutup mata,
Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini Tuhan kami datang kembali untuk mendengarkan firman Tuhan. Berkati firman Tuhan hari ini supaya kami dapat mengerti dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Nah, kita buka kitabnya dari kitab Amsal. Kitab Amsal itu dari perjanjian apa Kak Rosa? Perjanjian Lama, Kak Ariana. Oke, sudah dibuka? Amsal 8 ayat 32 sampai dengan 36. Nanti Kakak Rosa akan membacakannya, adik-adik juga ikut baca di rumah ya. Silakan Kakak Rosa. Oleh karena itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku, karena berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanku. Dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak. Janganlah mengabaikannya. Berbahagialah orang yang mendengarkan aku, yang setiap hari menunggu pada pintuku, yang menjaga tiap pintu gerbangku. Karena siapa mendapatkan aku, mendapatkan hidup, dan Tuhan berkenan akan dia. Tetapi siapa tidak mendapatkan aku, merugikannya sendirinya. Semua orang yang membenci aku, mencintai maut. Demikianlah firman Tuhan. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan isi firman Tuhan yang dibacakan oleh Kakak Rosa. Sekarang Kakak mau tanya, Kakak Rosa, kalau mendengarkan itu menggunakan apa ya Kakak Rosa? Menggunakan telinga. Di sini Kakak punya nih, ada gambar telinga. Coba Kakak Rosa, dilihat dulu gambar telinganya. Nah, itu yang ditunjukkan Kakak Rosa, gambar telinga. Coba dipegang dulu telinga kalian, ada nggak telinganya? Coba, jangan-jangan Kakak Rosa ada telinganya nggak? Ada Kak. Iya, kalau telinga kita ada berapa ya Kakak Rosa? Ada 2. Ada 2. Iya, ini gambar telinga. Nah, kalau telinga tadi itu untuk mendengarkan ya Kakak Rosa? Iya Kak Ariana. Nah, untuk mendengarkan. Kakak Ariana tanya, mendengarkan apa aja Kakak Rosa? Nah, pastinya kita harus mau mendengarkan hal-hal yang baik ya adik-adik. Kan di dunia ini kita banyak mendengarkan hal-hal yang tidak baik. Kita harus bisa memilih nih mana kita mendengarkan yang baik, apa yang tidak baik. Kalau kita harus bisa memilih mendengarkan yang baik ya adik-adik. Oke, kata Kakak Rosa, kita harus mendengarkan hal baik. Iya, mendengarkan hal-hal baik itu bisa dari mana aja Kakak Rosa? Contohnya dari rumah, sekolah, di gereja, dan dimanapun ada. Oke, kalau misalnya di rumah, siapa yang harus kita dengarkan Kakak Rosa? Yang harus kita dengarkan itu orang tua. Maksudnya orang tua itu apa sih adik-adik? Nah, ini kali ya Kakak Rosa ya? Ya. Ini Kak Karyana punya gambarnya loh. Gambarnya orang tua. Ini gambar aja. Kalian kalau di rumah yaitu menghormati mama papa kalian ya Kakak Rosa? Iya Kak Ariana, kita harus menghormati mama, papa, kakak, atau orang yang lebih tua daripada kita. Contohnya, kita mendengarkan orang tua itu seperti apa sih adik-adik? Kalau misalnya kita disuruh, contoh nih adik-adik, Riana kalau ke warung beli garam. Terus, Riana belikan garam dulu ke warung. Coba adik-adik pilih, mau yang pertama atau yang kedua? Oh, maksud Kakak Rosa, kita itu harus mendengarkan suara tipikal yang lembut atau yang kasar ya Kakak ya? Iya betul. Oh, Adik-adik bisa pilih ya. Kalau kakak sendiri maunya disuruh mama atau papanya dengan suara yang lembut. Kalau kira-kira kalau Kakak Riana mau mendengarkan itu dengan cara apa sih ya Kakak? yang lembut dong. Ya, kenapa sih kita harus mau mendengarkan yang lembut? Supaya orang tua kita tidak marah-marah dan kita juga bisa langsung nih mengajarkannya dan orang tua kita juga supaya senang juga kalau kita langsung suruh mama langsung nurut ya adik-adik. Oke, selain itu Kakak Rosa, selain kita harus mendengarkan orang tua, guru atau teman, apalagi yang harus kita dengarkan Kakak Rosa? Yang harus kita dengarkan contohnya kayak di gereja. Kenapa sih kita harus di gereja mendengarkan? Contohnya kan kita sekarang lagi ibadah online. Nih adik-adik, kita ini ada gambar apa sih adik-adik? Alkitab nih Kakak Rosa. Kenapa kita Alkitab nih? Kira-kira kalian tahu nggak ya kenapa Alkitab? Iya dong Kakak Rosa, Alkitab ini adalah firman Tuhan.
Tuhan. Berarti kita boleh mendengarkan ini semua. Iya, kita harus mendengarkan firman Tuhan. Contoh kalau di gereja, kalau kakaknya bercerita, kira-kira adik-adik biasanya mendengarkan atau asik main sendiri? Adik-adik bisa menjawabnya ya di rumah. Kalau kakak Riana, kalau kakak guru sekolah minggunya nih, kalau bercerita kakak Riana biasanya mendengarkan yang baik atau sambil jalan-jalan ganggu temannya? Aku mah dengerin aja Kakak Rosa, aku duduk aja. Duduknya itu maksudnya kakaknya itu bengong atau benar-benar serius nih? Kan ada anak-anak yang duduk diam tapi pikirannya kemana-mana, atau benar fokus untuk. Aku dengerin Kakak Rosa, aku duduknya sambil mendengarkan. Kan itu firman Tuhan. Iya. Kalau kakak guru sekolah minggunya mendengarkan, kita harus duduk diam. Pikiran kita harus fokus agar supaya firman Tuhan yang disampaikan melalui kakak guru sekolah minggu bisa kita lebih pahami dan kita juga bisa melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari, adik-adik. Kenapa sih kita harus mendengarkan? Karena memang itu perintah dari Tuhan, Kakak Rosa. Iya. Kita harus menggunakan telinga kita untuk mendengarkan hal-hal yang baik. Seperti ada yang tertulis nih Kakak Riana. Kira-kira kuntalan yang berapa yo adik-adik? Adik-adik bisa dijawab di rumah masing-masing ya. Kalau Kakak Riana kuntalan yang berapa ya Kakak Riana? Kalau untuk mendengarkan dengan tipikal hukum Taurat yang kelima boleh sama ya Kakak Rosa ya. Yaitu menghormati orang tua. tua. Kita bisa seperti bersama-sama ya adik-adik. Adik-adik bisa mengikutinya di rumah masing-masing. 1, 2, 3. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Kenapa sih kita harus mendengarkan? Seperti ada yang tertulis nih adik-adik. Kira-kira adik-adik ingat nggak ya? Tapi adik-adik bisa menjawabnya di rumah masing-masing ya adik-adik. Kalau Kakak Riana, hukum Taurat yang berapa Kakak Riana? Hukum Taurat kelima sama Kaliata, mendengarkan Ya, apa yang ditulis hukum Taurat kelima. itu salah satu contoh kita menghormati orang tua. Kita sebutin secara bersama-sama, adik-adik mengikutinya di rumah masing-masing. 1, 2, 3. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ya, itulah janji Tuhan. Kalau kita mendengarkan perintah orang tua kita akan diberkati, kita juga akan diberkati. Orang tua kita selalu dikasih kesehatan, kita juga dikasih kesehatan ya adik-adik. Kakak minta untuk adik-adik, kalau disuruh mama, papa atau orang tuanya harus mau, harus nurut dengan cara nada yang lembut ya adik-adik. Demikianlah firman Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena kami sudah mendengarkan firman-Mu. Dengan firman-Mu ini kami bisa menjadi anak yang mau mendengarkan perintah orang tua dan perintah-Mu, dan kami bisa melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Nah, tadi telah mendengarkan firman Tuhan ya, yang dibawakan oleh Kariana dan Kak Rosa. Kalau mau nih buat adik-adik harus menjadi anak yang mau mendengarkan orang tua, mau mendengarkan guru. Yang pasti kita harus menjadi anak yang mau mendengarkan. Jangan kalau dikasih tahu malah marah-marah seperti tadi yang diceritakan oleh Kariana dan Kak Rosa ya. Oke, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan. Ya, udah disiapin persembahannya sambil kita bernyanyi dari Kirim Jemaat nomor 355. Yesus memanggil. Nanti persembahannya boleh dititipin ya ke mama atau ke papa yang akan pergi ke gereja, atau boleh juga ke sintua lingkungan. Siap ya untuk mengumpulkan persembahan dan kita mau bernyanyi. Musik Bang Suryadi. Jangan sesat dengar
marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepada-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya, dan dikasihannya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera.